tabung F551 19067. Dan rekan saya Maria Manopo, tabung F551 19042. Saya Isnaini Mutias, tabung F551 19048. Saya Ayu Anita, tabung F551 19068. Dan saya Muhammad Firdaus, tabung F551 19156. Ya, jadi singkat akan menjelaskan beberapa materi yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Manopo, tabung F551 19042. Di sini saya akan menjelaskan topik 1 dan topik 2. Pertama-tama kita masuk dulu kepada topik 1, yaitu konsep pemrograman C# dan framework .NET. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke penjelasannya. C# dan framework .NET. Menurut Handoyo, C# adalah sebuah bahasa pemrograman berbasis objek yang didukung oleh Microsoft.NET Framework. Microsoft.NET Framework adalah perantara agar aplikasi dengan bahasa pemrograman yang didukung dapat berkomunikasi dengan sistem operasi yang digunakan oleh komputer kebanyakan orang. Menurut wahana komputer, mengatakan bahwa Visual C# atau Microsoft Visual Studio C# adalah sebuah alat bagi para pengembang software yang syarat dan fungsi-fungsi yang memanjakan para pengembang software untuk menyelesaikan proyek besar maupun proyek kecil untuk teknologi .NET. Dalam prakteknya, C# sangat bergantung dengan framework yang disebut .NET Framework. Framework inilah yang nanti digunakan untuk mengcompile dan menjalankan kode C#. Tujuan dibangunnya C# adalah sebagai bahasa pemrograman utama dalam lingkungan .NET Framework. Baik, kita masuk ke topik 2, yaitu struktur program C# dan template sintaks dasar C#. Struktur program C#. Struktur program C# ini terdiri dari 5 struktur, yaitu research atau library, namespace, nama kelas, deklarasi metode, dan metode atau komen. Pada struktur pertama yaitu research atau library, merupakan pendefinisian library apa yang harus ada pada program kita atau library apa yang kita import. Kedua ada namespace, struktur ini adalah nama dari project. Lanjut ada nama kelas. Struktur ketiga ini berbicara tentang apa nama dari kelas yang kita buat dan bisa juga langsung diberi penanda seperti main class yang menandakan bahwa kelas tersebut kelas utama. Lanjut, deklarasi metode merupakan pendeklarasian metode sebagai awalan untuk menjalankan metode atau perintah yang ada di dalamnya. Jika didefinisikan dengan main, maka metode tersebut yang dijalankan pertama kali oleh compiler. Metode atau command. Struktur kelima ini adalah metode atau perintah yang kita berikan untuk dieksekusi oleh compiler. Lanjut, pada sintaks dasar C#. Fungsi console write dalam bahasa C#. Menurut Handoyo, menyatakan bahwa fungsi console write digunakan di dalam bahasa C# untuk menampilkan informasi ke layar. Fungsi console readline dan tree parse dalam bahasa C#. Menurut Handoyo, menyatakan bahwa fungsi console readline digunakan untuk meminta nilai yang dimasukkan oleh user, disebut juga input, di dalam bahasa C#. Namun nilai yang diberi console readline bertipe string. Untuk mengubah tipe yang kita inginkan, kita perlu menggunakan tree parse. Lanjut, perintah if menurut Handoyo, menyatakan bahwa perintah if digunakan untuk memberikan syarat pada satu atau sekumpulan statement. Perintah perulangan. Menurut Handoyo, menyatakan bahwa perintah perulangan atau loop statement adalah perintah untuk mengulang satu atau lebih statement sebanyak beberapa kali. Loop statement digunakan agar kita tidak perlu menuliskan satu atau sekumpulan statement berulang-ulang. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Anita, standbook F551 19068. Di sini saya akan menjelaskan teknik penulisan komen di C#, kemudian konsep dan teknik implementasi variabel di C#, selanjutnya teknik penanganan user input di C#. Yang akan saya jelaskan pertama yaitu variabel. Variabel adalah sebuah wadah penyimpanan data pada program yang akan digunakan selama program itu berjalan.
Kemudian tipe data. Tipe data adalah jenis-jenis data yang akan disimpan di dalam variabel seperti dalam teks, angka, dan huruf. Di sini saya akan menggunakan tipe data string. Tipe data string itu adalah tipe data yang berupa teks. Variabel yang saya gunakan nama dan alamat. Kemudian tipe data integer. Integer adalah tipe data yang berupa angka. Variabel yang saya gunakan yaitu umur. Kemudian, saya akan menjelaskan console write line, yaitu output yang menampilkan program pendaftaran penduduk. Selanjutnya, console write. Outputnya menampilkan masukan nama. Perbedaan console write line dan console write yaitu console write line menampilkan teks dalam satu baris atau baris baru. Sedangkan console write tidak membuat baris baru. Kemudian, komen masukkan nama. Selanjutnya, variabel nama. Console readline. Console readline atau input variabel nama. Kemudian selanjutnya console write akan menampilkan atau output masukkan alamat. Kemudian komen masukkan alamat. Selanjutnya variabel alamat, console readline atau input variabel alamat, menginput variabel alamat. Console write yaitu output yang menampilkan masukan umur. Kemudian variabel umur menggunakan integer parse karena fungsi dari console readline akan menghasilkan data dengan tipe data string. Oleh sebab itu, kita harus mengubahnya menjadi integer dengan fungsi integer parse agar dapat disimpan di dalam variabel umur. Kemudian selanjutnya console write line yang menampilkan semua variabel yang telah dimasukkan akan menampilkan nama, alamat, umur, dan yang telah ditetapkan console write line seperti terima kasih, data berikut, dan sudah disimpan. Kemudian di run. Masukkan nama, masukkan alamat, masukkan umur, maka akan muncul tampilan outputnya yaitu terima kasih, data berikut, nama, alamat, umur, dan terdapat sudah disimpan. Begitulah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan poin 6 yaitu konsep penggunaan escape. Ini saya membuat coding new line dan membuat new line dan kedua write line. Ini untuk membuat tab baru.
Lalu kita run. Tunggu. Nah, untuk hasil run, hasilnya seperti membuat yang lain. Oke, lanjut kita ke teknik penyisipan string. Untuk pembuatan teknik penyisipan string, kita pertama-tama membuat tipe data string dengan variabel. Di sini saya mencantumkan nama saya sendiri. Nah, ini Mutia Bibete. Oke. Jangan lupa untuk titik koma. Lanjut kita memakai pengaturan konsol. Di sini dot write line. Dan name stage 2. Untuk name di sini kegunaannya untuk memanggil variabel yang kita buat di atas, yaitu nama saya sendiri tadi. Kita run. Nah, untuk teknik penyisipan string hanya begitu saja. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu poin ke-8. Nah, jadi untuk pembuat di sini saya akan menerapkan poin nomor 8, yaitu konsep dan teknik implementasi penyebangan. Pertama-tama saya akan membuat codingnya dahulu, dan yang setelah itu saya akan menjelaskan coding yang saya buat dulu. Di sini berarti 10 lagi 120 itu bisa dapat. Kalau bisa dua 3 atas saja. Uang kue sudah. Hah? Uang kue. Saya enggak bisa. Tidak, maksudnya sudah dikasih sendiri. Enggak kayak bisa. Kalau bisa murah sih murah. PDD. Apa? PDD. Lu siap-siap besok siap. File anunya kirim apa? Iya. Nanti dulu. Belum satu taruh anunya itu. Oh, anunya, tempatnya. Iya. Dua. Dia paling ada. Paling ada. Oh, berapa? 2002. Iya, 2003. Ini pajak ada mantap. Yang saya tahu itu namanya itu Fitri. Sumpah baik. Itu anak sebut pas mau pacaran bagus sekali badan. Pasangan pas demo. Tidak, maksudnya gagal badannya. Dia turun lantaran stres atau motor. Sendiri saja. Kulit Ayu, tambah naik badannya. Bukan sebenarnya begitu. Masalahnya siapa nggak senang kalau bukan saya? Shock motor sih yang pulang tadi malam. Hama, shock motor kak. Kita belum bisa motor. Tersenyum. Shock motornya Fahri. Shock motornya Fahri. Atau ini? Jangan. Berani motornya Fahri tadi? Mau ku balap dulu motornya Kagun kalah motornya Kagun itu. Ini bisa bahalangnya tuh. Jalannya. Ada.
Kaim Farid tadi di kampus jam berapa? Sudah mempunyai KTP. Iya, maksudnya dia sampainya. Apa dia tadi ke rumah dulu? Ke masak. Pas dia pergi kan, saya lapor. Apa? Saya lapor kan itu. Meteran yang kita pakai kan so error. Jadi itu meteran harus dilapor untuk tidak dibayar. Oleh panggilan. Semua tangan di atas. Sombong. Ada backlight-nya dia. Iya, Tuhan. Iya, hati-hati kan. Gitu. Dengar-dengarin lah boy. Masih kejar. Ribu. Orang masuk apa ya? Astaga. Dia mau tahajud. Boleh kayaknya sepertiga malam. Karena ya. Oke. Halo. Selamat subuh, Dik. Jadi untuk membuat teknik implementasi percabangan, kita di sini membuat variabel input dan umur. Di sini input menggunakan tipe data string, sedangkan variabel umur menggunakan tipe data integer. Di sini lanjut console.writeLine dalam kurung masukkan umur Anda. Di sini console.writeLine ini berfungsi untuk memunculkan pesan yang kita tulis di dalam sini. Ini masukkan umur Anda. Dan yang lanjut input sama dengan console.readLine. Di sini gunaannya untuk membaca apa yang kita masukkan dalam inputan. Dan umur sama dengan convert to integer. Di sini kegunaannya untuk mengubah inputan yang awalnya menggunakan tipe data string, kita mengubahnya dengan tipe data integer. Jadi selanjutnya untuk konsep implementasi percabangan, if umur lebih besar atau sama dengan 17, di sini saya memasukkan umur 17 dan apabila kondisi if terpenuhi, maka pesan yang muncul adalah Anda sudah berhak mempunyai KTP. Di sini saya mengambil contoh dalam pengambilan KTP. Dan apabila kondisi if tidak terpenuhi, maka kondisi else adalah Anda belum berhak mempunyai KTP. Oke, mungkin itu saja yang saya jelaskan dari konsep dan teknik implementasi percabangan. Sekurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan teknik implementasi perulangan di C. Pada saat pengembangan sebuah aplikasi, seringkali kita perlu mengulang sebuah proses selama suatu kondisi masih terpenuhi. Misalnya, ketika kita perlu menampilkan puluhan atau bahkan jutaan daftar produk, pengulangan atau interaction, atau ketika sebuah proses perlu dieksekusi terus-menerus selama sebuah kondisi terpenuhi, perulangan atau loop. Kita memerlukan sebuah konstruksi yang mampu melakukan pekerjaan tersebut untuk kita. Perulangan atau interasi memungkinkan suatu statement atau kumpulan statement dieksekusi lebih berkali oleh kontrol program. Di sini ada konsep selanjutnya, konsep dan teknik implementasi perulangan di C. Yang pertama itu perulangan while. Ketika suatu program sampai pada suatu perulangan while, pernyataan di dalam perulangan tersebut akan dijalankan terus-menerus selama bernilai benar. Ketika penggunaan perulangan while pada umumnya perlu memperhatikan 3 hal: permulaan, kondisi, dan literasi.
iterasi. Selanjutnya perulangan do while. Perulangan do while hanya berbeda sedikit dari perulangan while. Perubahan do while akan dijalankan paling tidak satu kali karena kondisi perulangan ini terletak pada akhir perulangan. Selanjutnya perulangan for. Perulangan for dilakukan ketika kita sudah mengetahui batas awal dan batas akhir sebuah perulangan. Perintah di dalam blok perulangan for akan dijalankan ketika kondisi bernilai benar dan perulangan akan berakhir ketika kondisi bernilai salah. Selanjutnya perulangan break dan continue statement. Statement break digunakan untuk menghentikan secara paksa iterasi. Statement continue digunakan untuk melakukan terminate terhadap literasi tertentu. Selanjutnya perulangan bersarang. Seperti halnya statement if pada percabangan, perulangan yang terdapat dan menyampaikan statement if di dalam perulangan atau sebuah perulangan bersarang umumnya digunakan untuk mengontrol proses dua dimensi atau lebih. Dan contoh untuk implementasi perulangan untuk codingannya. Dan untuk contoh codingan dari implementasi perulangan itu salah satunya adalah for. Ini contoh perulangannya. Oke, ini contoh dari perulangan for. Oke, langsung saja kita run dan oke, berhasil. Oke, kita tunggu. Dan ini hasil dari perulangan for. Oke. Kembali. Nah, terus kemudian saya lanjut ke konsep dan teknik implementasi operator di C. Operator adalah simbol yang memberitahukan kepada compiler atau melakukan manipulasi matematika dan logika tertentu. Operator dibutuhkan dalam membangun eksekusi sebuah program. Dan di sini ada macam-macam operator. Yang pertama itu operator aritmatika. Operator aritmatika umumnya digunakan untuk manipulasi dan mengelola variabel data numerik. Berikut merupakan operator aritmatika. Di sini ada simbol-simbolnya dengan keterangannya. Selanjutnya, operator relasional. Operator relasional umumnya digunakan untuk membandingkan dua buah operan dan manipulasi perbandingan antara dua nilai hingga menghasilkan nilai bold. Berikut adalah operator relasional. Ini dengan keterangannya. Nah, terus kemudian ada operator logika. Operator logikal umumnya digunakan untuk menggabungkan dua buah kondisi menjadi sebuah kondisi. Berikut adalah operator logika. Sini ada operatornya dan simbol-simbolnya beserta dengan keterangan. Selanjutnya operator bitwise. Operator bitwise adalah sebuah matematika yang diproses pada level bit dari sebuah bilangan bulat integer. Bitwise sering digunakan untuk operasi logika. Berikut adalah operator bitwise. Nah, di sini ada simbol-simbolnya beserta dengan keterangannya. Oke, lanjut ke operator penugasan. Operator penugasan, assignment operator.
merupakan operator dalam bahasa pemrograman C yang mana dapat mempersingkat kode operasi. Berikut ada operasi penugasan. Nah, di sini ada lambang-lambangnya, simbol-simbolnya beserta dengan contohnya. Oke, langsung ke contoh codingannya. Nah, ini salah satu contoh codingan dari operator aritmatika. Oke. Sini ada contohnya. Oke, langsung kita run saja. Oke, berhasil proses. Dan ini nih hasil dari operator aritmatika. Nah, ini contohnya. Oke. Ini langsung kembali ke Oke, baik. Langsung kita lanjut ke konsep dan teknik implementasi array. Array bertujuan untuk menyimpan banyak data dalam variabel yang sama. Dan dalam satu tipe data yang sama juga, penerapan array sering dilakukan jika seorang harus menyimpan banyak data dalam satu tipe data. Apabila ingin menggunakan array, maka ada aturan dasar yang harus dipenuhi, yaitu declaration. Untuk mendeklarasikan variabel array harus ditulis dengan cara tipe data dari variabel. Assignment adalah proses memasukkan data ke dalam array, dan selain itu dilakukan juga pemberian ukuran array. Lanjut, assessing. Assessing adalah proses atau cara untuk mengakses data dalam array. Namun yang harus diingat adalah awalan atau elemen pertama dari array bukanlah indeks ke-1, melainkan indeks ke-0. Selain itu, assignment juga termasuk merubahan data dan penyimpanannya. Oke, langsung ke contoh codingannya. Nah, di sini ada contoh codingan dari array. Oke, di sini ada contoh codingannya dari array. Mungkin langsung saja kita run. Oke, buat proses. Nah, di sini ada muncul tampilan dari array itu sendiri yang tadi kita input, dan ini adalah outputnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadri Rivaldi, stambuk F551 19067. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan metode dalam bahasa pemrograman C#. Ya, pertama-tama kita tuliskan using system, di mana using system ini dia berfungsi untuk sebagai library dalam sebuah pemrograman.
Ya, jadi di sini ini dia contoh penggunaan metode dalam C Sharp. Ya, kita coba jalankan. Ya, maka di hasilnya akan muncul seperti ini, yaitu Muhammad Fazri Faldi F551 19067. Ya, jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang metode di dalam C Sharp. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dan teknik implementasi struktur di C Sharp. Ya, jadi dia contoh pemrograman. Saya akan coba jalankan. Error anjing. Apanya error ini? Apanya error ini anjing? Oh ini, subhanallah. Ya. Ya, jadi ini dia salah satu contoh pemrograman. Saya akan coba jalankan. Ya, maka hasilnya akan seperti ini. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep variabel bertipe value dan bertipe reference. Jadi, pass by value itu adalah ketika kita memberikan salinan nilai sebuah variabel sebagai argumen untuk sebuah metode, dan pass by reference adalah ketika kita memberikan referensi atau pointer ke alamat lokasi variabel yang digunakan sebagai argumen untuk sebuah metode. Nah, berikut dia contoh programnya.
Nah, ini dia contoh programnya. Saya akan coba jalankan. Ya, maka hasilnya akan seperti ini. Ya, jadi sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.